Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setiap umat muslim di dunia selalu gembira menyambut bulan suci Ramadan. Suasana tenang dan semangat dalam melakukan amalan baik sungguh terasa di bulan tersebut. Tidak terasa kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Namun dibalik semua itu sahabat beriman, bulan Ramadan membukakan pintu berkah, ampunan, dan pahala yang melimpah untuk para hambanya yang beriman. Ada 3 fase yang kita lewati di bulan suci Ramadan ini. Setiap fase tersebut memberikan makna dan manfaat yang begitu besar bagi umat muslim. Lalu fase apa saja yang kita lewati selama bulan Ramadan ini? Kalian juga bertanya-tanya sekarang? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut 3 fase yang dilalui selama bulan Ramadan, 10 hari pertama, dan versi dari Magenta Islam. Ada 3 fase yang kita lewati di bulan Ramadan ini, yaitu 10 hari pertama, kedua, dan ketiga. Pada fase tersebut memberikan hal positif untuk setiap umat muslim di seluruh dunia. Jika kita memenuhi setiap harinya di bulan Ramadan dengan melakukan amalan baik dan ibadah kepada Allah Ta'ala, maka kita akan mendapatkan ketenangan dan pahala yang melimpah darinya. Tidak akan ada kerugian yang akan kita dapatkan. Adanya ketiga fase tersebut membuat bulan suci ini banyak ditunggu oleh semua umat muslim di dunia. Dengan adanya hal tersebut, kita pun bisa mengumpulkan banyak pahala untuk bekal di akhirat nantinya. Sungguh beruntung bagi umat muslim yang masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini. Lalu apa saja manfaat yang kita dapatkan setiap fase dalam bulan ini? Dan bagaimana bisa memandang fase-fase tersebut dalam bulan Ramadan sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Fase pertama penuh dengan berkah. Allah memberikan banyak kenikmatan kepada para hambanya di bulan Ramadan. Dari pahala yang melimpah hingga kenikmatan dalam beribadah pun kita rasakan. Pintu surga dibuka lebar pada bulan suci ini dan pintu neraka tertutup dengan rapatnya. Setan pun dibelenggu sehingga sulit untuk menggoda umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Pada 10 hari pertama memasuki fase penuh dengan berkah. Di hari pertama hingga ke-10 Allah pun memberikan berkah yang melimpah untuk para umatnya. Tidak ada satupun umat muslim yang terlewat dari limpahan berkah Allah Ta'ala tersebut. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga, dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tadi kita pun bisa mengetahui bahwa semua setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini pun membuat kita sebagai umat Islam yang beriman tidak mendapatkan godaan yang kuat dari setan. Dengan begitu sahabat beriman, kita pun bisa leluasa dalam beribadah dan menjalankan amalan baik yang lainnya. Selain itu, setiap kita melakukan amalan baik dan ibadah di bulan ini, maka Allah akan memberikan pahala yang dilipat gandakan. Hal ini pun tertulis dalam hadis, seluruh amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10-700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, sebab pahala puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia, orang yang berpuasa, telah meninggalkan syahwat dan makannya karena aku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh berkah yang amat melimpah diberikan oleh Allah kepada hambanya di bulan suci ini. Mari kita manfaatkan hal tersebut dengan melaksanakan amalan baik sebanyak mungkin dan beribadah kepadanya, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang melimpah dan menjadi salah satu calon penghuni surga. Sudah siapkah kalian sahabat beriman?
Fase kedua penuh dengan ampunan. Setiap manusia pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Hal ini terjadi karena manusia adalah tempatnya yang salah dan khilaf. Setan akan selalu menggoda manusia untuk terjerumus ke dalam jalan yang salah dan masuk ke dalam api neraka. Di bulan Ramadan pada 10 hari kedua, Allah membukakan pintu ampunan sebesar-besarnya untuk umatnya yang bertaubat dan kembali bersujud kepadanya. Ia akan memaafkan dan mengampuni dosa-dosa para hambanya yang sungguh-sungguh untuk kembali ke jalannya. Ketika kita bertaubat, maka Allah akan memberi ampunan dan kenikmatannya. Hal ini pun tertulis dalam Al-Quran. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kamu kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat kebaikan. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat. Quran Surat Hud ayat 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu untuk para hambanya bertaubat kepadanya. Sebagai hambanya yang beriman, mari kita memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik mungkin agar tidak menyesal dan menjadi salah satu penghuni neraka. Sepanjang nafas masih berhembus, itulah kesempatan yang Allah berikan kepada hambanya untuk bertaubat dengan segera. Ia tidak menerima taubat hambanya yang sudah meninggal. Hal ini pun tertulis dalam Al-Quran. Dan taubat itu tidaklah diterima Allah bagi mereka yang melakukan perbuatan buruk hingga ketika ajal datang kepada seseorang di antara mereka. Barulah dia mengatakan, aku benar-benar bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka berada dalam kekafiran. Bagi mereka itu telah kami sediakan azab yang sangat pedih. Quran Surat An-Nisa ayat 18. Bagaimana sahabat beriman? Masih maukah kalian menunda untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala sekarang? Fase ketiga pembebasan dari api neraka. 10 hari terakhir di bulan Ramadan merupakan hari yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan akan muncul satu malam yang spesial, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam tersebut dinilai lebih baik daripada malam dengan 1000 bulan. Pada fase yang ketiga ini, banyak umat muslim yang semakin meningkatkan ibadahnya. Hal tersebut dikarenakan pahala yang didapatkan sangatlah melimpah. Salah satu ibadah yang paling disarankan untuk dilaksanakan pada 10 hari terakhir ini adalah sholat malam. Hal ini tertulis dalam hadis. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan akan banyak terdengar umat muslim yang melantunkan ayat Al-Quran. Hal ini dikarenakan Allah menjanjikan pahala yang melimpah untuk setiap umatnya yang membaca Al-Quran di fase akhir ini. Hal ini pun juga tertulis dalam hadis. Abdullah ibnu Mas'ud Rasulullah SAW bersabda, "Para siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu akan banyak umat muslim yang melakukan iktikaf atau berdiam diri di masjid dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan meningkatkan keimanannya. Hal ini pun dianjurkan oleh Rasulullah SAW seperti yang tertulis dalam hadis. Siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, maka beriktikaflah pada 10 malam terakhir. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Pada fase akhirnya disebut dengan pembebasan dari api neraka. Hal tersebut dikarenakan banyak sekali pahala yang didapatkan setiap umat muslim jika melakukan amalan baik dan ibadah di 10 terakhir ini, sehingga pahala yang didapatkan bisa menjadi bekal yang melimpah untuk di akhirat nanti. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.